Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, selamat datang kembali di tutorial arsitektur dan organisasi komputer. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem bilangan biner ya, di mana kita mempelajari tentang operasi biner, yaitu penjumlahan, kemudian komplement 1, komplement 2. Nah, sekarang kita masih di topik sistem bilangan biner, namun kita akan lanjut ke bagian lain, yaitu operasi lain dari bilangan biner. Kemudian nanti ada floating point, kemudian nanti ada perkalian, algoritma atau gimana ya, operasi perkalian, lalu pembagian bilangan biner. Oke, mungkin kita lanjut ke slide pertama dulu. Nah, kemarin sudah kita pelajari tentang ini ya, tentang komplement 2. Di sini mungkin saya kasih kalau di sini tuh ya latihan aja sebenarnya. Contoh di sini berapa sih bilangan biner dengan komplement 2 untuk desimal minus 36. Nah, teman-teman kalau mau coba silahkan nanti kerjakan sendiri. Ini saya kasih contoh satu ya. Kita cari minus 36. Minus 36 itu cara mencarinya pakai bilangan biner ya. Cara mencarinya adalah berapa dulu positifnya. 36 adalah 32 ditambah 4 kan. Berarti di sini 0, 2, 4, 8, 16, 32. Nah, ini adalah 36. Tambah dulu bit tandanya 0, positif dulu ya. Nah, ini cari dulu bit positifnya. Oke, kita cek 1, 2, 4 ya. 4, 8, 16, 32. Nah, 4 ditambah dengan 32 sama dengan 36. Setelah itu dibalik nilainya, ini 0 jadi 1, 1 jadi 0, 0 jadi 1, 1, 0, 1, 1. Setelah dibalik, kan ini sudah sampai tahap komplement 1 ya. Nah, ini sudah tahap komplement 1. Kalau mau komplement 2, tambah dengan 1. Yang ditambah tuh yang mana? Nih, yang ini. 2 ini ya. Yang ini jangan ditambah. Nah, gitu. 1 plus 1 sama dengan 0, naik 1 kan. Nah, kemudian 1 plus 1 sama dengan 0, naik 1. 1 plus 0, 1. Sisanya tinggal turun. Set, 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 set. Nah, ini adalah jawaban untuk minus 36, yaitu 10, 11, 100. Itu untuk minus 36. Oke, jadi silahkan lengkapi aja kalau memang teman-teman mau latihan sendiri ya. Selanjutnya di sini kita akan mempelajari tentang pengurangan biner. Oke, pengurangan teman-teman pasti tahu ya. Pengurangan itu kalau bahasa Inggrisnya adalah subtraction. Subtraction. Nah, ini subtraction itu adalah bahasa Inggris untuk pengurangan. Oke. Dalam pengurangan biner teman-teman perlu tahu dulu istilah sub dan borrow ya. Borrow. Nah, ini disingkat ini S, ini B. S atau sub ya, sub. Ini singkatannya B, borrow. Apa yang disebut dengan sub? Sub itu kalau kita mengurangkan biner ya, mengurangkan angka. Contohnya 7 dikurang 2. Nah, ini kurang. Ini hasilnya berapa? 5. Nah, ini adalah sebutan untuk sub, hasil pengurangan. Sedangkan 7 kurang 2 itu kan nggak perlu pinjam angka di depannya kan. Nah, berarti ini pinjamnya 0. Nah, ini disebut sebagai borrow. Oke. Contoh lain. 6 dikurang 7. Nah, kurang 7 hasilnya berapa? Min 1 kan? Min 1. Nah, ini berarti subnya sub. Nah, dia minjam 1 di sini minjam 1 supaya bisa dikurangkan dengan 7. Contoh lain deh mungkin. Di sini 11 aja deh. 11 dikurang 9. Nah, ini. Ini kan nggak bisa 1 dikurang 9 langsung. Jadi dia pinjam di sini. Nah, satunya berubah jadi 0 kan? Nah, berarti 1 kurang 9 sama dengan 2 kan? Nah, ini subnya hasil kurang. Kemudian ini adalah borrownya. Borrownya yaitu 1 ya, sorry ini 1 ini. Nah, ini jadi 0. Ini pojok borrownya 1. Sehingga 11 kurang 9 sama dengan 2 sama dengan 2 ya. Nah, itu
Jadi teman-teman sekarang udah tahu apa itu sub dan apa itu borrow. Ini borrow tadi ya, borrow atau pinjam. Kemudian setelah kita tahu istilah sub dan borrow, mari kita ke kaidah atau aturan pengurangan biner. Sama kayak penjumlahan, cuma ada 4 aturan, ya kan? Pertama, aturannya yang kita perlu pahami adalah 0 plus 0. Nah, aturannya 0 plus 0. Ini kita akan cari tahu berapa hasil pengurangannya dan berapa borrownya, pinjamnya ya. Oke, 0 plus bukan 0 plus 0, tapi 0 kurang 0, 0 kurang 0 ya. Kemudian 0 kurang 1, kemudian 1 kurang 0, lalu apa nih? Lalu ini adalah 1 kurang 1. Nah, yang pertama dulu 0 kurang 0. Berapa subnya, berapa borownya? Ya, subnya kan hasilnya kan 0. Dia minjam nggak untuk 0 ini pinjam nggak untuk dikurangkan dengan 0? Nggak ada kan? Nggak ada pinjam, berarti borrownya juga 0. Berarti ini 0 sub, 0 borrow. Nah, yang ini nanti ya. Kemudian 1 kurang 0. Oke, hasilnya berapa? 1 kan? Subnya 1. Apakah dia pinjam? Enggak. Berarti ini subnya 1, borrownya juga 0. Yang ini 1 kurang 1. Hasilnya 0, subnya 0. Dia pinjam nggak? Enggak ada kan untuk bisa menggunakan ini. Ya udah, berarti dia subnya hasilnya 0, borrownya juga 0. Nah, yang masalah tuh ini 0 kurang 1. 0 kurang 1 kalau di desimal berapa hasilnya? Min 1 kan. Nah, ini kan min 1 ini kan didapat karena dia pinjam di sini kan. Pinjam di sini 1. Nah, berarti ini hasil ini subnya 1. Oke. Borrownya dia 0. Nah, itu. 0 kurang 1 hasilnya 1, subnya 1. Bukan borrownya 0, sorry. Ini kan 1, borrownya 1 ya. Salah tulis, maaf. Oke, jadi 0 kurang 1, subnya 1, borrownya 1. Nah, begitu. Ini yang perlu dipahami untuk pengurangan biner ya. Nah, sekarang kita kasih contoh. Sebagai contoh di sini misalkan ya, berapa ya? Misalnya kita kasih angka sederhana dulu deh. 3 dikurang 2. Nah, ini berapa hasilnya? 1 kan? 1 nih binernya berapa? Saya kasih dalam 4 digit ya. Saya tuliskan dalam 4 digit biner. 0001. Nah, ini kan. Nah, mari kita coba pengurangan binernya. 3 itu berapa? 11. Nah, ini bit tandanya jangan lupa. Kasih juga dalam bentuk 4 digit deh ya. Kemudian 2 adalah 10. Nah, ini dikasih 4 digit juga supaya enak. Biasanya tuh digit biner itu kelipatan 4, 8, 16, 32, 64. Nah, sama kayak prosesor ya, 4, 8, 16, 32. Dan seterusnya 64 ya. Dikurang 1 kurang 0 berapa subnya? Jadi kita mencari sub dulu. Subnya di bawah ya, borrownya nanti di sini. Oke, 1 kurang 0, 1 kan? Gak ada borrow kan? Ya udah, 1 kurang 1 0. Tuh, ini 0 kurang 0 0, 0 kurang 0 0. Sama kan hasilnya? Tuh ya, jadi benar. Konsep atau kaidah yang kita pelajari tadi benar sekali. Oke, kita kasih contoh 2. Ini yang agak sulit dikit. Berapa ya? 5 mungkin ya. 5 dikurang 2. 5 tuh 4 ditambah 1 kan. Nah, ini tambah digit 0. 2 itu 1 0 kan. Udah, ini tambah digit 0 juga. Oke. 1 kurang 0 1. 0 kurang 1 subnya 1. Kemudian borrownya ini dicoret karena dia minjam dari sini. 0 ini pinjam dari sini. Dicoret, kemudian dia berubah menjadi 0. Nah, gitu. Ya, gitu ya. Sehingga karena satunya berubah jadi 0, 0 kurang 0 sama dengan 0. Nah, kayak gitu. Kan 5 dikurang 3. Nah, sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3 kan. 3 ini binernya kan 00, 1, 1. Nah, bener ya, jadi cocok nih. Oke, itu caranya. Kemudian contoh berikutnya. Kita kasih di sini
Yang lebih sulit itu gini, ketika kita ketemu 0 banyak ya. Contohnya 8 ya. 8 kurang 1 berapa? Ini 8 kurang 1 berapa? Hasilnya 7 kan? 7. 8 kurang ini kan 8, ini 1 sama dengan 7. 7 itu binernya berapa? 0 1 1 1. Nah, oke, caranya adalah 0 kurang 1 sama dengan dia pinjam 1 ya. 0 kurang 1 subnya 1, pinjam 1 dari sebelah sini. Kalau di sebelah sini 0, maka ini coret berubah jadi 1. Ini masih 0 juga di sebelahnya, coret jadi 1 sampai dia ketemu angka 1. Maka angka 1 yang pertama kali ditemuinya dicoret, dia berubah jadi 0. Nah, kayak gitu teman-teman caranya. Ya. Caranya gitu ya. Jadi berapapun 0 di sini, sebelum dia ketemu 1, maka pinjamnya nggak selesai. Berubah semua nolnya menjadi 1. Sampai dia ketemu angka 1 pertama, maka dia angka 1 ini menjadi membuat pencoretannya itu berhenti ya. Dan angka 1-nya berubah jadi 0. Nah, kira-kira gitu. 1 kurang 0 nih, sekarang 1 kurang 0 1, 1 kurang 0 1, 0 kurang 0 0, 0 ini turun, 0 kurang 0 juga. Nah, ini sama 7 ya. Tuh ya. Oke. Selanjutnya contoh berikutnya, teman-teman bisa ulang-ulang video ini ya kalau masih belum paham. Balikin sampai ngerti ya. Oke, kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya 1 1 0, panjang nih nolnya nih. 0 ya. Nah, 1 0 1 dikurang dengan 1 1 0 0, gini aja deh. Kurang. Ini 0 berarti ya, sampai ke sana 0. Oke. 1 kurang 0 1, 0 kurang 0 0, 1 kurang 1 berapa? 0. Nah, ini kemudian sampai sini masalah nih. 0 kurang 1 sama dengan 1, coret semua ini. Set 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 set. Dia berubah jadi 1 1 1 1. Ini coret juga berubah jadi 0. Nah, begitu teman-teman. Oke. 1 kurang 0 sama dengan 1, 1 kurang 0, ini turun aja, turun, ini turun. Yang ini kan 0 ya. Nah, 0, yang ini turun jadi 1. Ya, jangan 1 di depannya ya. Ya, ini aja, saya kasih 0 di sini berarti ini 0. Oke, coba kita cari tahu sih berapa binernya itu. Ini binernya berapa ya? Coba kalau ini tuh 1 2 4 8, nah ini 12 ya. Berarti ini 12. Oke. Kemudian ini berapa binernya? Saya cari tahu dulu. 1 ya, 1 yang ini ya, 1 1 0 0 0 5 kali ya. 1 2 3 4 5 1 0 1. Berapa binernya? Yaitu 773. 773 dikurang 3 kurang ini 2 1, 7 kurang 1 6. Nah, 7-nya turun. Jadi 761 ya. Langsung aja deh kita cari di desimalnya ya. Desimal 773 dikurang 12. Nah, sama dengan, sama nggak binernya? Coba kita cocokin 1 1 0 dari belakang ya, 0 0 0 0, satunya 4 kali, 1 2 3 4, habis itu 0 1. Kayaknya salah deh. Bukan 1 0 kan? Oh iya benar. Dari depan aja. Nih 0, ini kan 0-nya 2 di depan. Mungkin saya kasih 2 aja di sini. Enggak masalah ya, kalau di depan tuh 0-nya enggak masalah. 0 0 1 0 ya kan, 0 0 1 0 yang ini. Bukan yang nah 0 0 1 0 yang ini kan. Kemudian 1 4 kali. Yang ini 1 2, yang ini 1 2 3 4, 0-nya 4 ya kan. Kemudian 1 0 0 1 tuh cocok ya. Nah, begitu untuk pengurangan yang ketemu 0-nya banyak di depan dan dikurang dengan 1 ya. Jadi 0-nya dicoret dan dia berubah jadi 1. Coret semua 0-nya di depan sampai ketemu dengan angka 1 dan angka 1-nya berubah jadi 0.
Kira-kira begitu teman-teman. Sebentar ya. Baik, kemudian ini tadi sudah benar ya hasilnya, lalu kita lanjut saja deh. Nah, bahwa selanjutnya pengurangan itu juga bisa dilakukan dengan cara kedua. Nah, yang tadi itu cara pertama namanya, yaitu pengurangan langsung. Artinya kita langsung mengurangkan bit-bit biner. Ada cara keduanya, yaitu kita melakukan pengurangan menggunakan komplement 2 ya. Contoh nih, misalkan saya kasih contoh nih ya. Misalkan di sini min 20, bukan min 20 ya. Ya, min 20 aja deh. Dikurang 15. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan komplement 2. Caranya adalah persamaannya dirubah dulu. Menjadi min 20 tuh dijadikan seperti ini, min 20. Nah, tanda min dirubah jadi positif, lalu min ini masuk ke sini, min 15. Nah, gitu ya. Kan hasilnya sama aja ya. Ini hasilnya sama dengan min 35 kan? Tuh, ini sama dengan min 35 juga. Nah, maka yang dalam kurung ini binernya dijadikan komplement 2. Nah ya, yang di dalam kurung tuh berarti min 20 dan min 15, jadikan komplement 2. Nanti hasilnya akan ketahuan ya. Oke, kita selesaikan dengan cara 2, yaitu dengan komplement 2 ya. Oke, cari dulu min 20. Min 20 tuh berapa binernya? Yaitu 16 tambah 4 ya. 16, 8, 4. Nah, ini kan 2, 1. Tambah bit tandanya. Nah, gini. 1, 2, 4, 8, 16, 4 tambah 16, 20. Dibalik menjadi 1, 0, 1, 0, 1, 1. Tambah dengan 1. 1 tambah 1, 0, naik 1. 1 tambah 1, 0, naik 1. 1 tambah 0, 1. Ini 1 aja, 0 dan 1. Nah, ini adalah min 20. Komplement 2 ya. Komplement 2 untuk min 20 adalah 10, 11, 00. Sekarang cari minus 15-nya. Pokoknya yang minus itu dicari komplement 2-nya ya. Yang positif nggak usah, langsung aja binernya. Oke, min 15. Min 15 itu sama dengan berapa? Min 15 adalah 8 ditambah 7 ya. Nah, 7 adalah 4, 2, 1. Nah, positif dulu, balik menjadi 1, 0, 0, 0, 0, tambah 1 plus 1, 0, 0, 0, 1 ya kan. Nah, baru di sini disusun min 20 dulu, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Oke, lalu susun juga min 15-nya di sini. 1 dari kanan ya, 0, 0, 0, 1. Nah, tambahin aja 0 di depan sini supaya kita gampang. Nah, dioperasikan. Nah, tapi operasinya karena kita pakai cara kedua yaitu komplement, operasinya awalnya kan minus ya, ganti jadi plus di sini. Nah, ya. Kan ini menjadi minus 20, ini kan min 20 tambah min 15. Nah, gitu. Jadi ini komplement 2 dari min 20. Oh, ini jangan 0 ya. Kalau di depannya 1 berarti di ini juga 1, teman-teman. Bukan ditambahin 0, sorry. Nah, ini. Kalau di depan di sini angka bitnya itu 1, maka untuk menambahkan di depan sini 1 juga ya, jangan 0. Untuk komplement ya. Oke, 0 plus 1, 1. 0 plus 0, 0. 1 plus 0, 1. 1 plus 0, 1. 0 plus 1, 1. Nah, bilangan negatif komplement itu di depannya selalu 1 ya. Nah, kayak gini. Set sampai tak terhingga satunya. Ya, atau sampai dengan tergantung prosesornya, 32 bit berarti 32 kali sampai ke depannya. Kalau 64 bit berarti sampai digit ke 64-nya 1 ya. Berarti ini tambahin aja 1. Oke, ini 0 plus 1, 1. Nah, kemudian yang ini 1 plus 1 sama dengan berapa? 0 kan? Nah, naik 1 kan? Nah, 1 plus 1, 0, naik 1.
0 plus 1 1. Nah, pokoknya dia kalau dia 3 itu pasti 1 1 1 dan seterusnya 1 sampai dengan jumlah digit ke 332 atau ke 64 ya, atau seterusnya sampai T hingga ya. Kalau memang prosesor teman-teman sampai T hingga bitnya. Set berarti 1. Ini kan 1 lagi tuh. Oh, naik 1 kan 1 1 1 1 terus. Nah, jadi ini hasilnya ini adalah minus 35. Kita cek di kalkulator ya. Min 35, cek di kalkulator. 35 minus sama enggak? 1 0 dari belakang. 1 1 tuh kan sama 1 0 1 1. Kemudian 1 0 1 1. 1 0 1 1 lagi. Nah, 1 semuanya sampai ke depan. Benar kan? Nah, ini adalah cara kedua bahwa kalau dia ada bilangan negatif, kalau kurang berarti dijadikan komplement 2 dan operasinya menjadi positif. Ini ada rumus-rumusnya saya kasih ini ya. Contoh A kurang B sama dengan A plus minus B. Berarti minus B-nya dikomplemenin 2. Yang A-nya berarti biner positif, ya kan? Min A plus B berarti min A-nya dijadikan komplement 2 ditambah B. B-nya biner positif. Min A min B berarti min A plus min B. Berarti dua-duanya dikomplemenin lalu dijumlah ya. A minus A dikurang min B. A dikurang negatif B. Berarti operasinya langsung aja dirubah. Kalau minus ketemu minus ya. Bilangan positif dikurang bilangan negatif berarti operasinya berubah menjadi plus atau tambah. Oke. Minus kali minus berarti positif juga. Minus bagi minus positif juga ya. Nah, gitu. Langsung dirubah ini. Nah, jadi ini nggak perlu dicari komplemennya, langsung aja pakai biner positif. Kira-kira begitu. Oke, kemudian min A dikurang min B berarti min ketemu min kan positif ya. Nah, yang dicari komplement 2-nya hanya yang min A. Nah, itu teman-teman tipsnya ya. Oke, ini adalah untuk pengurangan. Intinya adalah teman-teman kalau mau melakukan perhitungan manual ya dicocokin aja dengan hasil perhitungan kalkulator. Harusnya jawaban yang benar adalah jawaban yang cocok di sini ya, yang cocok dengan aplikasi kalkulatornya. Ini memang sulit, cuma dia harus sering-sering, maka nanti akan bisa dengan sendirinya. Lanjut, ini contoh nggak perlu. Nah, sekarang kita ke topik floating point. Floating artinya mengambang, point artinya titik ya. Floating point itu artinya bilangan berkoma. Nah, coba, kenapa disebut mengambang? Coba saya kasih contoh di sini 2,5 dan di 0,5 ini kan 0,5 ya, 2 ditambah 0,5 kan. Nah, 0,5 ini kan enggak 0, di atas 0 dan di bawah 1. Makanya disebut mengambang 0,5 nih. Koma itu bilangan berkoma itu disebut bilangan titik mengambang, bilangan mengambang. Dia di antara 0 dan 1, ya kan? Nah, itu filosofinya kenapa disebut floating point, bilangan titik mengambang. Oke, contoh bilangan titik mengambang ya bilangan berkoma ya, 0,5 dan seterusnya, 0,3 dan seterusnya dan seterusnya. Atau bahkan min 21,7. Nah, ini ya, yang penting ada koma di belakangnya, itu disebut sebagai titik mengambang atau floating point. Oke, selama ini kan kita belajar biner itu bilangan ini ya, bilangan biner itu yang bulat saja. Nggak berkoma kan, bilangan bulat artinya bilangan tidak berkoma, baik positif maupun negatif, hanya bilangan berkoma, hanya bilangan bulat. Sekarang komputer itu ternyata bisa juga mengolah bilangan berkoma atau floating point, bilangan titik mengambang. Caranya bagaimana? Nah, caranya gini, saya kasih ini ya, semacam rumus lah ya. X ini ada 4 atau lebih digit biner ya, sampai tak terhingga positif, tak terhingga positif atau negatif ya. Nah, koma ya kan, jangan positif negatif deh, langsung ini hapus aja deh. X ini bisa diganti dengan bilangan biner 0 atau 1 ya kan. Kemudian di sini y. Nah, oke. Selama ini kan kalau kita biner itu kan di sini nilainya 2 pangkat 0 ya kan. Ini 2 pangkat 1. Kita belajarnya kan gitu sampai 2 pangkat 10 kan kemarin kita bahasnya di video sebelumnya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kalau di belakang koma nilainya menjadi ini 2 pangkat min 1, 2 pangkat min 2, 2 pangkat min 3. Nah, itu teman-teman. Sebenarnya gitu caranya ya. Jadi di depan koma perpangkatan binernya dimulai dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, pangkat 3.
Di belakang koma perpangkatan duanya, perpangkatan biner ya, menjadi 2 pangkat min 1, min 2, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Nah, sekarang sebelum kita ke contoh, kita cari tahu dulu berapa 2 pangkat min 1 dan seterusnya. Cara mencarinya adalah, ini ada rumus A. Kalau A itu pangkat min n, maka cara menghitungnya adalah, cara mencari tahunya adalah 1 per A pangkat n. Nah, ini A-nya tidak berpangkat negatif ya. Kalau ini pangkat negatif. Maka 2 pangkat min 1 ya sama dengan 1 per 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu hasilnya diri sendiri. Berarti 2 pangkat 1 adalah 2 ya. Sama dengan, langsung aja dicari. 1 dibagi sebentar. 1 dibagi 2 berapa? Nggak bisa di sini karena dia ini ya. Bilangan bulat. 1 bagi 2 berapa? 0,5. Nah, tulis saja 0,5 itu untuk 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 2 berapa hasilnya? Berarti 1 per 2 pangkat 2 ya. Sama dengan 1 per 4. Berapa 1 per 4? 1 dibagi 4. 0,25. 0,25 ya kan? 2 pangkat min 3. Susah ya. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Sama dengan 1 per 8. Sama dengan 1 dibagi 8 berapa? 0,125. 0,125. Oke. Sekarang 2 pangkat min 4 sama dengan 1 per 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16. Berarti 1 per 16 sama dengan 1 bagi 16 sama dengan 0,0625. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita kasih contoh. Berapa binernya untuk 10 pangkat 10,5. Nah, cara mencarinya adalah pisahkan dulu nih, pisahkan dulu. Ini menjadi 10 ditambah 0,5 ya kan. Biner 10 berapa? 10, 10. Positif aja nih. Kalau negatif positif aja. Kok saya kasih negatif ya? 0 itu buat tandanya ya, tanda 0, 1, 0, 1, 0. Kalau negatif berarti jadikan komplemen 2 nih nanti. Oh enggak, di ini dulu, cari positifnya dulu baru di komplemenin 2 ya. 10, 10. Nah, ditambah 0,5 tuh berapa? Ini kan ada nih. 0,5 itu adalah 2 di sini kan berarti ini 1, sisanya 0, 0, 0. Nah, itu. Berarti 0,5 adalah 0,1. Kan ini biner ya. 0,1 biner itu bernilai nih 2 pangkat min 1 sama dengan 0,5. Nah, ini berarti jawabannya untuk 10,5 adalah binernya adalah 0,1. Nah, gitu. Gimana kalau dia 0,25 misalnya 7,25 ya. Oke, gampang. Berarti 7-nya berapa? 7 itu kan ini 0,111 ditambah. Nah, nih. Yang mendekati 0,25 berapa? 2 pangkat 2 kan? Berarti 2 pangkat 1-nya dihapus, ya kan? 1 2 pangkat min 2-nya, 2 pangkat min 1 maksudnya dinolkan tadi. Nah, berarti 0,25 kurang 0,25 berapa? Ya 0 kan, udah berarti habis. Berarti 0,25 adalah 2 pangkat 1-nya ini mati kan, 0. Kemudian 2 pangkat min 2-nya 1, karena ini adalah nilainya 0,25. Nah, berarti 7,25 adalah 0,111,01. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini ya. Nah, begitu. Kita kasih contoh lagi yang lebih susah. Saya hapus dulu deh ya, supaya teman-teman benar-benar paham. Contohnya yang paling ini apa ya? 20,625
Oke, berapa binernya? Nah, 20 adalah 16 ditambah 4 kan, 16 tambah 4, 8, 4, 2, 1. Nah, tambah bit tandanya. Nah, ini 16 dan ini 4. Oke. Berarti ini 0,625 gimana caranya nyarinya? Gampang. Tadi tulis dulu di sini 0,625 ya kan. Yang mendekati 0,625 yang mana? Ya 0,5 kan. Berarti 0,5 adalah 2 pangkat min 1. Hidupin dulu. Set. Nah, lalu kurang nih 0,5 ya kan? Ya udah nih 5 karena di sini anggap aja kosong, tulis aja kosong di sini 0. Nah, 5 kurang 0 5. 2 kurang 0 2. 6 kurang 5 1. Nolnya turun. Nah, lalu yang mendekati 0,125 yang mana? 2 pangkat min 3 ya? Benar ya? Nah, berarti 2 pangkat min 2 nih 0. 2 pangkat min 3 nya 1. Ya udah berarti kurangin dengan 0,125. Nah, kalau hasilnya udah 0 ya udah berhenti untuk menguranginya. Set, berarti hasilnya adalah 0,101 untuk 0,625 101. Berarti yang ini hasilnya 0,101. Nah, begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami. Lanjut. Itu tadi floating point ya. Selanjutnya kita harus pahami tentang operasi shift. Jadi yang tadi simpan di kepala aja. Siapa tahu nanti berguna ya. Sekarang kita ke shift. Shift artinya geser. Artinya dia menggeser bilangan biner. Ada dua arah pergeseran, ke kiri dan ke kanan. Ke kiri itu berarti searah pembaca ya. Nah, ke kiri ke sini shift left, sini shift right. Nah, gitu ya. Saya kasih contoh di sini geser 1100 ke kanan sebanyak 2 kali ya. Oke, gampang caranya gini. Kasih dulu kotak di sini, slot ya. Nah, berapa digit tadi binernya? Ada 4 digit. Ya udah kasih 4 slot. Bilangannya 1 kasih di sini 1100. Geser ke kanan katanya 2 kali. Nah, cara gesernya sediakan dulu slot kosong di sini. Set. Nah, sesuai dengan jumlah bilangan biner asal. Baru digeser. Gesernya mulai dari mana? Mulai dari belakang nih. Mulai dari sini. Kalau ke kanan tuh berarti mulai dari sini gesernya. Yang ini geser ke sini. Satu slot gesernya ya. Ini geser ke sini. Nah, ini geser ke sini menjadi berarti di sini isinya 1. Ini geser ke sini berarti ini 1. Yang ini karena dia isinya 0 berarti menjadi 0. Nah, 0 yang ini hilang kalau digeser tuh hilang ya kan? Bayangin aja kalau orang duduk digeser berarti orang yang paling ujung dia nggak kebagian tempat duduk. Nah, yang kosong di sini jadikan 0. Nah, itu caranya. Oke. Nah, sip. Ini baru digeser sekali ke kanan. Nah, shift right ke kanan sekali. Kita pengen 2 kali kan? Ya udah berarti sediakan lagi yang kedua. Nah, itu set slot kedua. Geser lagi 0 ke sini, 1 ke sini, set, 1 ke sini, set. 0 ini hilang kan karena dia digeser. Nah, yang kosong ini digantikan jadi 0. Inilah hasilnya geser 2 kali ke kanan, shift right 2 kali. Nah, makanya di sini kalau di 1100 kalau digeser menjadi 0011 sebanyak 2 kali ke kanan. Oke. Teman-teman bisa aja nih pelajari sendiri kenapa hasilnya seperti ini ya. Untuk yang contoh 2, kita ke yang shift left. Kita punya bilangan 0101 ya kan, geser ke kiri 2 kali. Oke, saya kasih ini slot ya, 01 geser ke kiri 2 kali. Oke, berarti sediakan di sini slot pertama. Boleh juga langsung sediakan slot kosong yang kedua karena 2 kali penggeseran. Kalau tanpa slot pun boleh ya ditulis kalau teman-teman udah udah jago gitu ya geser-gesernya. Penggeseran ke kiri itu mulai dari yang sini. Mulai dari ujung kanan. Nah, oke. Yang ini geser ke sini. Jadi ini bernilai 1. Yang ini ke sini bernilai 0. Yang ini masuk sini berarti 1. Yang di sini kosong ganti dengan 1. Ini 1 kali ke
kiri, ya kan. Kemudian geser yang kedua kalinya, ini masuk sini 0, ini masuk sini 1, ini masuk sini 0, yang ini kan kosong. Udah, nih geser 2 kali ke kiri. Nah ini hasilnya 0 1 0 0. Coba kita lihat 0 1 0 0. Nah itu ya, teman-teman bisa coba yang ini sendiri ya, buktikan. Oke, itu adalah operasi shift. Cukup diingat-ingat saja ya, karena ini nanti dipakai di algoritma perkalian ya. Oke, yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah operasi rotate. Nah, rotate ini sedikit berbeda dengan shift. Kalau shift dia akan membuat bilangan yang kosong itu menjadi 0 ya. Artinya menghilangkan biner, menghilangkan bit ya. Bit itu singkatan dari binary digit. Tapi kalau rotate dia tidak menghilangkan. Rotate artinya operasi biner, operasi yang mengembalikan biner depan ke posisi belakang. Jadi dia nggak hilang. Kalau shift kan hilang. Nanti teman-teman akan lihat ada dua rotasi atau rotate atau ini ya, perputaran biner ke arah kiri atau ke arah kanan. Oke, nih ke arah kanan atau searah jarum jam, disebutnya juga bahasa Inggrisnya clockwise. Nah, clockwise, nah, searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, ini disebut counter clockwise. Berlawanan, counter itu artinya lawan ya, berlawanan arah. Oke, kita coba rotate ke kiri dulu deh. Rotate ke kiri, bilangan apa nih? 1100. Nah, 1100. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali aja. Oke, 2 kali ke kiri. Sediakan slot sebanyak yang secukupnya ya. Nah, yang pertama ini untuk nilai awalnya. Ini rotate pertama ke kiri dan ini rotate kedua ke kiri, yang kedua kalinya. Masukin angka 1100. Oke, di rotate. Berarti mulai dari yang, kalau ke kiri mulai dari yang kanan ya. Ini masuk 0. Ini masuk ke sini 0, ini masuk 1. Nah, yang ini masuk ke belakang sini. Tuh, rotate tuh begitu. Set jadi 1, ya kan? Itu ya. Kemudian yang ini masuk ke sini jadi 1, yang ini masuk ke sini jadi 0 kan, yang ini masuk sini 0. Nah, yang ini juga sama, masuk ke belakang, sehingga hasil akhirnya 1100 rotate ke kiri 2 kali, dia menjadi 0011 ya, sama di sini 0011 ya kan. Kemudian kita rotate ke kanan, sama deh angkanya ya. Rotate ke kanan, R. Nah, 1100 2 kali. Kita kasih slotnya juga. 1 2 3 4, sama di sini juga. 1 2 3 4, dan di sini juga 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Masukkan angka awal 1100. Rotate ke kanan, berarti ke arah sana ya, ke arah sini. Oke, berarti mulai dari yang kiri ya. Ini masuk sini 1, ini masuk sini 1, ini masuk sini 0. Nah, yang ini pindah ke belakang sini menjadi 0 ya kan. Kemudian yang kedua kalinya, ini masuk sini 0, ini masuk sini 1, ini masuk sini 1, yang ini masuk ke sini. Nah, jadi hasilnya 1100 rotate ke kanan 2 kali menjadi 0011. Bener enggak? 00. Oh, enggak ada contohnya di sini ya. Benar tapi ya 0011. Nah, itu teman-teman. Oke, kok jadi sama ya hasilnya tadi ya? 0011 juga. Ya. Ya, mau gimana lagi ya? Emang sama ya. Oke, begitulah, karena kan dia ibaratnya kembar ya kata-katanya. Kok dia nggak jadi ini ya? Ya, kok aneh jadi dia sama ya hasilnya. Oke, ya mau gimana lagi ya, karena emang caranya seperti itu. Teman-teman boleh cek juga, siapa tahu saya salah.
Tapi saya yakin ini udah betul ya guys. Ini 0 ya, 0 1 1 ya, betul ya. Oke teman-teman, itulah tadi operasi rotate. Oke, rotate ya. Rotate kiri dan rotate kanan. Selanjutnya kita masuk ke perkalian. Nah, perkalian dan pembagian itu biasanya digunakan algoritma ya. Kalau perkalian tuh ada dua algoritma yang kita pelajari di sini. Satu algoritma Booth yang kanan ini, satu di sini untuk bilangan tak bertanda ya. Kemudian kalau untuk pembagian tuh juga pakai dua algoritma ya. Bisa algoritma Booth atau bisa algoritma restore point. Nanti kita akan pelajari dua-duanya, semua algoritma ini di video berikutnya. Untuk yang saat ini kita sampai multiplication langsung. Kalau ini kan pakai algoritma. Nah, jadi ada multiplication atau perkalian langsung. Sama kayak ini, perkalian biner, pengurangan biner, 0 kurang 0, 0 kurang 1 yang langsung kan. Ada juga perkalian tidak langsung. Ini perkalian langsung. Pengurangan biner, pengurangan langsung dan perkalian langsung. Oke, perkalian langsung tuh aturannya ini aja, 0 kali 0 sama dengan 0. 0 kali 1 hasilnya sama dengan 0. 1 kali 0 hasilnya 0. Gampang kan? 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, contoh 3 kali 2 berapa nih? 6 kan? 6 itu berarti 0 1 1 0. 4 tambah 2 ya kan? Coba aja kita kasih binernya. 0 0 1 1 untuk 3, 0 0 1 0 untuk 2. Oke, kaliin 0 mulai dari sini. 0 kali 1 dulu. 0 0 kali 1 0. Pokoknya kalau dia 0 udah 0 aja sesuai dengan jumlah angka di atasnya nih. Nah, kalau 1 ya udah 1 1 0 0. 1 kali 1 kan 1. 1 kali 1 ini 1. 1 kali 0 0. Nah, gitu. Yang dua ini diabaikan aja ya. Tambah karena dia 0 kecuali dia 1 baru dikaliin ya. Oke, ini 0 0 plus 1 1 0 plus 1 1. Nah, 0 plus 0 0 0 plus 0. Nah, begitu sama kan 6 hasilnya. Nih sama dengan yang ini. Tuh. Oke. Gampang. Kemudian mungkin kita 7 dikali 7. Nah, 7 itu berapa? 0 1 1 1 ya kan? Ini 0 1 1 1. 14 sama dengan 14. 14 adalah 1 1 1 1. Bukan 1 1 1 0 ya. Tambahin bitanda. Ini 2 tambah 8 10 tambah 4 14. Nah, ini hasilnya ya harusnya. Oke, kaliin. 0 1 1 1 1 kali nih. 1 1 1 0 ya kan? Nih satu lagi 1 1 1 0. Tuh 1 1 1 0. Nah, kalau udah ada 3 rangkap seperti ini susah. Nah ya, kalau perkalian langsung, makanya biasanya kita menggunakan perkalian menggunakan metode algoritma ya, karena yang seperti ini susah. Coba aja teman-teman nih, ini kan satunya tinggal turun kan, set satu yang di ujung sini, satu ini 0 1 plus 1 0, naik ke sini kan 1. 1 plus 1 nih 0, naik sini kan 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 0. Berarti di sini hasilnya 0, naik 1 lagi di sini. Tuh 1 plus 1 hasilnya di sini 0, naik sini dulu 1. Nah, susah kan? Udah mulai ini kita udah mulai gelabakannya. Ya ini hasilnya jadinya salah nih teman-teman. Salah teman-teman hasilnya. Ya karena memang tidak semudah itu perkalian biner langsung. Makanya dia biasanya komputer itu bukan pakai langsung, tapi dia pakai algoritma. Ya, pakai algoritma untuk menyelesaikan perkalian maupun pembagian. Oke. Nah, itu teman-teman. Kiranya sampai situ dulu. Kita akan sambung di video berikutnya tentang perkalian biner dan juga pembagian bilangan biner ya, yang menggunakan algoritma. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat video ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan saja disampaikan di kolom komentar. Semoga hari teman-teman menyenangkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.